Hacker Bjorka membuat geger jagat maya di tanah air. Bjorka mengklaim memiliki sejumlah data penting yang merupakan rahasia negara. Bjorka pun membeberkan data pribadi sejumlah menteri, pejabat pemerintahan, hingga Presiden Jokowi. Lantas, siapa sebenarnya Bjorka? Apa motif aksinya sampai membuat heboh negara ini? Benarkah ia seorang hacker pembobol data penting yang harus ditumbangkan? Bersama saya Fena Kintan, Anda menyaksikan Cover Story One. Di bulan September ini, akun media sosial bernama Bjorka berulah. Ia membuat petualangan yang menggegerkan di jagat maya. Bjorka mengklaim dirinya sebagai peretas data. Kali ini ia melakukan doxing atau pembeberan data pribadi sederet pejabat publik. Mulai dari para menteri, diantaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, juga Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Plate, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bahkan Ketua DPR RI Puan Maharani, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga Presiden Joko Widodo juga diklaim oleh Bjorka sebagai tokoh yang data pribadinya telah ia bobol. Bjorka membeberkan data-data seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, nomor induk kependudukan, pendidikan, serta status vaksin mereka. Pemerintah pun tak menyangkal soal adanya kebocoran data yang dihebohkan Bjorka. Namun Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, data yang dibocorkan itu bukanlah data rahasia. Bocornya data data negara lah. Itu nanti masih akan saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis Deputi 7 saya, terjadi di sini. Tetapi itu bisa juga sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia, yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama gitu. Nah, oleh sebab itu nanti masih akan didalami, pemerintah masih akan merapat tentang ini. Hal senada juga dikatakan oleh Menkominfo yang menyebut data yang diumbar Bjorka merupakan data umum yang bisa jadi data lama yang belum tentu akurat. Memang ada data-data yang beredar ya oleh salah satunya oleh Bjorka ya. Tetapi data-data yang itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sifatnya umum. Ya, data-data umum, bukan data-data spesifik. Dan bukan data-data yang terupdate sekarang, sebagian data-data yang lama. Benarkah aksi Bjorka yang mengklaim sebagai peretas data tak perlu dicemaskan? Bjorka yang sudah berpetualang selama beberapa pekan di ruang digital tanah air memiliki sejumlah akun. Dengan akun-akun yang diduga sebagai Bjorka itu, ia mengabarkan pekerjaannya kepada warganet. Dari sederet akun tersebut, beberapa di antaranya sudah menghilang karena di-take down atau ditangguhkan oleh platform yang bersangkutan. Ibarat mati satu, tumbuh 1000. Bisa jadi itulah yang terus digencarkan Bjorka di dunia maya. Bjorka juga aktif berinteraksi dengan warganet, termasuk public figure yang menyenggol namanya. Salah satunya artis Nikita Mirzani. Lalu siapa sebenarnya Bjorka? Apakah ia benar seorang hacker pembobol data ataukah yang lainnya? Sendiri awalnya sih sepertinya seperti hacker-hacker yang lain yang mencari data yang kemudian dijual di forum tertutup, kemudian jual harga mahal kan, belinya juga dengan cryptocurrency sehingga nggak terdeteksi siapa dia. Kalau berhenti sampai di situ seperti yang biasa dilakukan oleh hacker-hacker anonim, saya kira itu oke lah, wajar, kita paham bahwa itu hacker. Tapi kok lama-lama aneh, saya lihat ada yang aneh, yaitu
dia membuat akun Twitter, kemudian berinteraksi dengan netizen, kemudian spill membuka ya data yang dia dapat, katakan seperti dari Peduli Lindungi kalau nggak salah, kan data-datanya cukup lengkap, satu persatu dikeluarkan, dan kemudian ada semacam tadi ditampilkan ya, dia mengaku entah itu benar atau tidak ya, latar belakang dia ada di Warsawa, dibicarakan oleh orang eksil dan seterusnya. Ini sudah seperti bukan motif hacking saja. Kita lihat memang ada seperti motif politik atau ada upaya tertentu mungkin untuk bikin heboh atau apa ya, saya kurang tahu. Kamu disuruh ngaku, kamu anggotanya Bjorka ya segala macam begini. Anak dalamnya begini. Dih, ya Allah dalam hati, kenapa begini sih gitu. Aksi pembobolan data yang dilakukan hacker Bjorka memaksa pemerintah mengambil langkah tegas. Satgas khusus dibentuk untuk memburu Bjorka. Nama-nama yang disinyalir berkomunikasi dengan Bjorka diciduk guna melacak identitas siapa hacker Bjorka sebenarnya. Aksi pembobolan data yang dilakukan hacker Bjorka membuat pemerintah mengambil langkah serius dan terus mencari tahu siapa dalang di balik hacker Bjorka sebenarnya hingga membentuk satgas khusus untuk memburunya. Polisi sudah melakukan sejumlah penelusuran untuk mencari identitas Bjorka. Pekan lalu, seorang pemuda di Madiun, Jawa Timur ditangkap dan diperiksa polisi terkait dengan hacker Bjorka. Adalah Muhammad Agung Hidayatullah, ditengarai ada kaitannya dengan Bjorka. Namun keluarga Agung tidak percaya bahwa anaknya yang hanya lulus SMA terlibat aktivitas peretasan yang menghebohkan dunia maya itu. Ya kaget, saya tidak tahu, Agung pun tidak pernah bicara loh. Kalau saya tidak kayak tertutup lah, tidak mau merepotkan orang tua. Oke, kalau Mas Agung ini pendidikannya terakhir apa, Bu? SMA. SMA. Bu, di rumah ada perangkat komputer atau internet atau apa? Dia cuma punya HP. Punya, makan sehari-hari aja repot. Kalau HP-nya punya? HP-nya punya ya. Tentunya, pelacakan terhadap Agung yang dianggap memiliki kaitan dengan Bjorka mempunyai dasar. Di era digitalisasi seperti sekarang ini, menjadikan dunia maya sangat terbuka. Semua orang bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan kapan saja. Itu terbukti dari hasil penelusuran polisi bahwa Agung pernah berkomunikasi dengan Bjorka menggunakan handphone. Percakapan Agung dengan Bjorka di dunia maya saat Bjorka membeli channel Telegram yang dibuat oleh Agung. Merupakan bagian dari kelompok Bjorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram dengan nama channel Bjorkanism. Ya. Selanjutnya, channel Telegram tersebut digunakan untuk mengupload informasi yang berada pada Bridget 2. Tersangka pernah melakukan posting di channel @Bjorkanism sebanyak 3 kali. Motifnya, ya, motif tersangka membantu Bjorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang. Agung pun mengakui bahwa dirinya pernah mengelola channel grup Telegram Bjorkanism. Bahkan Agung pernah memposting data yang dibobol oleh hacker Bjorka. Channel Bjorkanism yang ia buat dibeli langsung oleh hacker Bjorka. Itu channel, Mas. Channelnya saya buat itu tujuannya ya nanti kalau udah rame saya jual gitu, Mas. Kayak gitu aja. Dan ternyata hokinya lagi yang beli itu yang hackernya itu Bjorka. Langsung Bjorka. Langsung Bjorka berarti yang beli. Ya. Itu komunikasinya seperti apa? Itu pakai Telegram, Mas. Sebelumnya itu dia ngasih pengumuman di channel di grupnya dia, grup privasinya dia. Itu saya udah masuk ke situ. Langsung saya DM itu. Yang tadi, yang kata-katanya tadi $100 itu.
Dia bilang apa mas? Gini ke grupnya itu yang pegang channel ini DM saya kasih $100 gitu. Atau langsung saya gercep ya bahasa Inggris. Langsung saya chat, saya yang pegang channelmu, terus bilang nice gitu. Sini wallet kamu gitu. Dan saya coba posting satu yang stop ingin idiot itu, wah itu yang lihat banyak banget ternyata. Terus besoknya lagi post yang mau bocorin data presiden itu saya copy juga. Dia kasih info dulu sebelum bocorin di publik atau Twitter, itu dia kasih info dulu ke private channel itu. Pasti kasih info dia. Terus saya forward ke channel yang buatan saya tadi. Kok gitu? Perkara yang menimpa pemuda asal Madiun ini hendaknya bisa menjadi pembelajaran kepada siapa saja dalam menggunakan media sosial. Lantas bagaimana pandangan pakar hukum terhadap kasus ini yang terjadi pada Agung karena dianggap membantu hacker Bjorka? Kalau pemuda Madiun itu ditetapkan menjadi tersangka, apalagi konteksnya dia dianggap membantu peristiwa tidak pidana Bjorka meretas data. Sementara yang dianggap pelaku utama itu masih belum ditangkap, masih belum ditetapkan menjadi tersangka, maka sesuai dengan konsep presisi seharusnya tetap berproses sesuai dengan mekanisme hukum formil, hukum material, bertindak secara akurat. Pekan lalu netizen juga dihebohkan dengan sosok Bjorka asal Cirebon. Tuduhan sosok Bjorka mendarat pada seorang remaja bernama Muhammad Said Fikriansyah asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Remaja berusia 17 tahun tersebut dituduh sebagai Bjorka oleh akun Volt Anonim. Namun, hal itu dibantah langsung oleh pemuda asal Cirebon yang disebut-sebut adalah Bjorka. Waktu itu langsung di-tag, langsung disuruh ngaku, kamu anggotanya Bjorka ya segala macam begini. Oh gitu. Anak dalamnya begini. Ya Allah dalam hati tuh. Kenapa begini sih gitu. Sempat shock. Iya. Bikin risih gitu. Atas viralnya saya gitu di media gitu. Teman-teman sempat nanyain atau teman-teman banyak banget yang nanyain. Terus tetap dibantah ya? Iya, tetap dibantah. Udah berapa kali saya bilang Bjorka. Siapa Bjorka tuh kata saya tuh gitu. Padahal saya sendiri bukan Bjorka gitu. Kenal nggak? Ada. Boro-boro kenal. Kalau kita mengurut kejadian bocoran data dari 2019 sampai saat ini, baik oleh Bjorka maupun yang utamanya oleh yang lain-lain sebelumnya, itu sangat besar. Nampaknya perburuan terhadap hacker Bjorka belum menemui titik terang. Bjorka masih menebar kicauannya dengan akun yang diduga berganti-ganti. Nyatanya kebocoran data masih mengintai di negeri ini. Apalagi dunia digital terus berkembang pesat. Lantas sampai kapan kita benar-benar lepas dari bayang-bayang pembobol data? Hello Indonesian. Penegak hukum masih terus memburu sosok Bjorka. Sementara di jagat maya masih riuh dengan ulah yang disebut-sebut dibuat oleh Bjorka. Ya, Bjorka terus menebar kicauan dengan berbagai akun yang silih berganti. Terlepas dari siapa sebenarnya Bjorka, aksinya sejak beberapa pekan ini kembali mengingatkan soal kebocoran data yang masih mengintai di negeri ini. Kasus bobolnya data pribadi bukan kali ini saja terjadi, seperti yang baru saja diumbar oleh Bjorka. Catatan soal kebocoran data terjadi pada beberapa tahun ke belakang.
Bahkan beberapa bulan terakhir, kebocoran data juga telah terjadi pada para pelanggan beberapa toko belanja online. Ya, data-data pribadi seperti nama lengkap, nomor induk kependudukan, nomor telepon yang dibocorkan itu tampaknya hanyalah sebagai data umum. Namun bisa beresiko jika ada di genggaman para penjahat cyber. Data rahasia negara yang sudah bocor juga bukan data rahasia yang lengkap ataupun hanya sebagian saja dan tidak berarti banget. Tetapi kalau kita mengurut kejadian kebocoran data dari 2019 sampai saat ini, baik oleh Bjorka maupun yang utamanya oleh yang lain-lain sebelumnya, itu sangat besar, yaitu resiko-resiko sudah terekspos data pribadi masyarakat ke ke publik, dan itu bisa dimanfaatkan. Salah satu resiko yang menurut versi saya adalah kemungkinan besar para pelaku kejahatan siber yang terorganisir baik di lokal maupun dari internasional itu sangat mudah mendapatkan calon-calon target korban mereka. Baik itu bisa terjadi korban penipuan secara langsung, baik itu terjadi sebuah pembobolan rekening, pembobolan akun-akun apapun yang kita miliki melalui menggunakan teknik social engineering, karena data-data sifat pribadi kita sudah diketahui, sudah bisa diakses oleh publik. Sampai kapan kebocoran data mengintai di negeri ini? Siapa di negeri ini yang harus bertanggung jawab melindungi keamanan data rahasia milik lembaga negara hingga masyarakat? Dari sisi teknis, sebagaimana amanatnya Perpres 53 tahun 2017, ya, tentang pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara, ya, elevasi dari Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara, tugas-tugas keamanan sistem informasi itu dipindahkan dari Kominfo ke BSSN. Jika pemerintah sudah menugaskan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN untuk melindungi data-data rahasia dari serangan para hacker atau yang lainnya, lantas mengapa kebocoran data masih terus terjadi hingga kini? BSSN dalam menjaga keamanan siber itu tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kita juga butuh dukungan semua pihak, baik itu penyelenggara sistem elektronik maupun juga dari terkait dugaan insiden kebocoran data, juga kita bekerja sama dengan instansi dan aparat penegak hukum dalam melihat langkah-langkah hukum apa yang bisa kita tempuh dan kita lakukan. Nah, tentu kolaborasi dan kerjasama ini menjadi penting, baik antar stakeholder terkait penyelenggara sistem elektronik, karena semuanya ini saling punya keterkaitan masing-masing, sehingga dengan tugas dan pokok dan fungsi BSSN ini juga kita harapkan bahwa sinergi ini terus berjalan, tidak hanya pada saat maraknya kasus dugaan insiden kebocoran data, tapi juga saat setiap hari tentunya. Di tengah bayang-bayang pembobolan data dan misteri siapa sebenarnya Bjorka yang masih terus diburu, wakil rakyat di Senayan pun unjuk langkah. Pada rapat paripurna hari Selasa 20 September kemarin, DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Sebenarnya sudah lama itu ya, perlindungan data pribadi ini dibicarakan, karena memang tidak ada satu aturan atau undang-undang yang mengatur tentang bagaimana perlakuan kita terhadap data pribadi, mulai dari pengumpulannya, pemrosesannya, pengendaliannya, distribusinya, sampai pemusnahan data pribadi dan pengelolaan itu. Saya kira ini belum ada yang secara komprehensif terkait dengan data pribadi. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data itu juga menjadi tonggak bagi pemerintah untuk membentuk lembaga perlindungan data pribadi. Apapun langkah yang diambil pemerintah, rakyat hanya menanti.
bisa bernafas lega terbebas dari serangan pembobol data.